Shalom teman-teman, kami dari kelompok 10, kelompok arbitrase akan mempresentasikan critical journal kami yang berjudul Online Shopping Motivasi Daring di COVID-19 Pandemic. Namun sebelum mempresentasikan CTR kami akan memperkenalkan diri dulu. Ada saya Giti Sutumiang, yang kedua Rido Simbolon, yang ketiga Waslita Barat, yang keempat Dian Ruth Monika Matondang, yang kelima Hasrian Situmeang, dan yang keenam Etna Peranginangin. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita Rido Simbolon. Perkenalkan, nama saya Rido Putra Simbolon, NPM 18510325. Sini saya akan menjelaskan latar belakang critical journal kami yang berjudul Motif Belanja Online Selama Pandemi COVID-19. Pada saat ini, banyak perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini membuat banyak perusahaan mengambil keputusan besar-besaran agar tetap bertahan di tengah-tengah banyaknya persaingan dan di ambang kebangkrutan. Banyak perusahaan yang harus mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 dan harus mampu menjangkau perubahan di sekitarnya. Investasi pendorong mapan dari perilaku pembelian online sangat relevan selama pandemi COVID-19 ini, karena perusahaan harus mengantisipasi perilaku konsumen selama krisis global ini untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Studi ini menyelidiki motif belanja online generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu normatif seperti laporan media tentang situasi ekonomi berhubungan dengan niat beli konsumen, sedangkan pengaruh normatif dari jejaring sosial yang dekat tidak. Selain itu, kami menemukan bahwa motivasi hedonis adalah prediktor niat membeli yang lebih baik daripada motif utilitarian, dan bahwa individu yang mempraktikkan jarak sosial generasi Z dan wanita menunjukkan tingkat motivasi hedonis yang lebih tinggi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat critical journal ini. Tujuan dari critical journal ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan di program studi akuntansi Universitas HKBP Indonesia. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam menggali informasi, menganalisis gagasan, dan memberikan perbandingan dalam sebuah penelitian yang diteliti. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan nalar dalam berpikir kritis dalam mencari informasi yang terdapat dalam sebuah penelitian. Yang keempat, memberikan pendapat kami tentang hal dan sesuatu yang masih kurang dalam memperkuat isi jurnal utama. Dan yang terakhir, memberitahukan kepada para pembaca mengenai hal yang mendasari kami melakukan critical journal review. Manfaat melakukan critical journal review ini, yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah jurnal secara ringkas, mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal yang dikritik, dan yang terakhir, menjadi bahan evaluasi bagi peneliti dalam pembuatan suatu jurnal di penerbitan berikutnya. Kemudian, saya akan melanjutkan tentang pengertian efektivitas pemasaran dan pengertian e-commerce. Efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa apabila suatu pemasaran dapat dilakukan dengan baik, sesuai yang direncanakan atau ditargetkan, sesuai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan efektif pemasarannya. E-commerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce yang pada awalnya sebuah mekanisme penjualan retail online sekarang sudah memiliki makna yang lebih luas. Menurut Loudon and Travel 2016, e-commerce telah menciptakan pasar digital baru dengan harga yang lebih transparan, kemudahan akses, pasar global dengan perdagangan yang sangat efisien. Terima kasih. Sales volume. Sales volume bermanfaat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam bisnis. Manfaat ini khususnya dapat dirasakan oleh field team perusahaanmu. Sales volume adalah cara untuk menganalisis performa penjualan dari masing-masing toko atau area penjualan, sehingga perencanaan persediaannya bisa lebih baik. Selain itu, tim sales juga bisa mengatur target yang sesuai dan masuk akal, sehingga selalu bisa dicapai setiap bulannya. Pangsa pasar.
Pangsa pasar adalah besarnya bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, pengusahaan suatu produk terhadap pasar atau besarnya jumlah produk yang diminta yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah permintaan di pasar. Pangsa pasar ini dapat dipecah-pecah menurut wilayah, politis, kawasan geografis yang lebih besar, ukuran, pelanggan, tipe pelanggan, dan teknologinya. Perkenalkan, nama saya Hasrian Situmeang, NPM 185100212. Metode penelitian 1. Pengumpulan data. Kami melakukan survei online di Jerman melalui panel online Prolific yang merupakan platform pengumpulan data layanan mandiri sesuai permintaan. Data dikumpulkan dari 14 April hingga 17 April 2020 di antara konsumen generasi Y dan Z. Setelah analisis pencilan dan nilai yang hilang untuk usia dan waktu yang dihabiskan untuk survei, 451 pengamatan tetap untuk analisis lebih lanjut. 2. Pengukuran. Kami menggunakan konstruktif, normatif, utilitarian, dan hedonis, yaitu norma subjektif, kegunaan yang dirasakan, dan motivasi hedonis, dan menggunakan niat perilaku sebagai variabel dependen. Semua variabel diukur menggunakan skala Likert 7 poin yang berkisar dari tidak setuju sama sekali hingga sangat setuju. Item survei dan sumber terkait termasuk dalam lampiran A. Selanjutnya variabel sosiodemografi, ukuran frekuensi terkait belanja online, dan pertanyaan khusus COVID-19 dimasukkan dalam kuesioner. 3. Analisis data. Model persamaan struktural diaplikasikan menggunakan R dan paket lafaan. Penggunaan SEM dapat ketika hubungan antara variabel dependen dan independen diestimasi dan diuji saat memperhitungkan kesalahan pengukuran. SEM memverifikasi apakah model hipotesis kami untuk prediksi niat membeli online konsisten dengan data yang dianalisis. Sampelnya cukup besar untuk menarik kesimpulan bagi populasi yang dipertimbangkan dan melebihi ukuran minimum yang disyaratkan untuk SEM. Analisis faktor konfirmatori yang mendasari menjamin validitas ukuran yang digunakan berdasarkan model fit. Variabel memenuhi kriteria untuk linearitas dan heteroskedastisitas. Kekuatan jurnal utama kami. 1. Penelitian menyediakan bahan dan metode penerapan e-commerce di tengah pandemi COVID. 2. Peneliti memaparkan tentang pentingnya mempelajari konsumsi e-niaga selama krisis COVID-19. 3. Peneliti memaparkan bahwa melalui e-commerce dapat meningkatkan penjualan dan dengan proses di tengah pandemi COVID-19. 4. Peneliti menyelidiki motif hedonis dan utilitarian dalam pembelian online selama pandemi COVID-19. 5. Peneliti memaparkan tentang data perbandingan rata-rata niat beli konsumen terhadap suatu barang. Kelemahan dari jurnal utama kami. 1. Peneliti tidak memaparkan data tentang e-commerce dapat meningkatkan tingkat penjualan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. 2. Peneliti lebih berfokus pada konsumen yang rutin membeli produk secara online, namun sampel yang diberikan tidak teratur. Yang menjelaskan kekuatan dan kelemahan jurnal utama. Yang pertama, kekuatan dalam jurnal utama, peneliti lebih menjelaskan cara dalam menyelidiki motif belanja online seperti motif normatif, utilitarian, dan hedonis. Sedangkan dari ketiga motif tersebut, peneliti dapat mengetahui niat beli konsumen. Sedangkan pada jurnal pembanding, Marketing in the Era COVID-19, peneliti lebih membahas strategi pemasaran di tengah pandemi. Dalam jurnal utama, selain membahas e-commerce, peneliti juga memaparkan pentingnya mempelajari e-niaga selama krisis COVID-19 untuk dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, menangani pandemi di tingkat global, nasional, dan individu, serta bagaimana ukuran jarak sosial seperti karantina berpengaruh terhadap pola perilaku. Sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti tidak memaparkan hal tersebut. Mereka lebih membahas tentang konsep digital marketing e-commerce dalam mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pada jurnal utama, peneliti menjelaskan cara mengukur dan menganalisis data yang dilakukan. Sedangkan pada jurnal pembanding,
membangun pemasaran online dan digital branding di tengah pandemi COVID-19 tidak menjelaskan analisis data yang dilakukan, melainkan menjelaskan mengapa dilakukan pemasaran online dan digital branding di tengah pandemi COVID-19. Pada jurnal utama, peneliti menemukan motivasi hedonisasi niat membeli yang lebih baik daripada multi-utilitarian. Secara strategis, lebih memanfaatkan motif normatif. Sedangkan pada jurnal pembanding, strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan produk, peneliti lebih membahas strategi komunikasi pemasaran consumer goods. Dalam jurnal utama, peneliti menjelaskan penyelidikan tentang perbandingan rata-rata niat beli konsumen terhadap suatu barang, sehingga mengakibatkan kenaikan penjual. Sedangkan pada jurnal pembanding, efektivitas dan efisien penerapan e-commerce tidak memaparkan rata-rata niat beli konsumen, tetapi lebih kepada cara memasarkan segala produk yang dijual agar meningkatkan niat beli melalui akses internet. Baik, setelah menjelaskan kekuatan, saya akan menjelaskan kelemahannya. Dalam jurnal utama, peneliti tidak memaparkan target pelanggan yang ingin dicapai di perusahaan. Mereka lebih fokus terhadap konsumen yang rutin membeli produk. Padahal dari target pelanggan, perusahaan akan mengetahui apakah pelanggan atau konsumennya naik atau menurun. Sedangkan pada jurnal pembanding, marketing in the era COVID-19, peneliti memaparkan dan menjelaskan target pelanggan yang dicapai di perusahaan. Dalam jurnal utama, peneliti tidak memaparkan data tentang bagaimana e-commerce dapat meningkatkan tingkat penjualan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Mereka lebih fokus pada motif penjualan, padahal data tersebut sangat dipergunakan untuk menyelidiki apakah menggunakan e-commerce dalam masa pandemi adalah pilihan terbaik atau tidak. Sedangkan dalam jurnal pembanding, The Use of E-commerce during COVID-19 Pandemic Towards Revenue and Volume of MCMA Sales, peneliti memaparkan data-data tersebut dengan baik. Dalam jurnal utama tidak menjelaskan bagaimana jika dengan perusahaan menggunakan e-commerce dapat mengurangi biaya staf, infrastruktur, dan biaya lainnya yang biasanya harus dibayar oleh perusahaan tradisional. Sementara dalam jurnal pembanding, efektivitas dan efisien penerapan e-commerce, peneliti menjelaskan hal tersebut. Dalam jurnal utama tidak terdapat data presentasi memasarkan melalui e-commerce selama COVID-19. Peneliti hanya memaparkan data respon terkait niat konsumen dan motivasi konsumen. Sedangkan dalam jurnal pembanding, membangun pemasaran online dan digital branding di tengah pandemi COVID-19 sangat menjelaskan dan memaparkan data pemasaran baik online maupun offline. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan beserta saran yang kami dapat dari critical journal ini. Adapun kesimpulan kami adalah, karena pandemi COVID-19, perilaku dan struktur yang ada dipertanyakan. Karena krisis dapat memicu perubahan ekonomi dan sosial yang fundamental, perusahaan perlu memahami perilaku konsumen saat ini. Tren yang terbentuk selama krisis ini mungkin tetap stabil hingga masa depan, menimbulkan konsekuensi serius pada toko fisik karena peningkatan pesat dalam e-commerce. Kami berasumsi bahwa selama krisis saat ini, pelanggan menghabiskan lebih banyak waktu untuk online, dan kami menemukan motif that hedonic memberikan pengaruh terkuat pada niat perilaku konsumen generasi Y dan Z untuk berbelanja online. Selain itu, kami menemukan bahwa tekanan normatif eksternal mempengaruhi niat beli individu, sementara jaringan sosial dekat yang terdiri dari keluarga dan teman tidak. Studi kami menunjukkan bahwa perusahaan dapat mendorong perilaku pembelian dengan pemanfaatan pengaruh normatif secara strategis dan bahwa platform online yang canggih dan komunikasi yang transparan sangat penting selama krisis ini. Adapun saran yang kami ambil adalah, pihak manajemen hendaknya menyiapkan tenaga-tenaga terampil dalam bidang IT guna memperlancar aplikasi e-commerce, serta memberikan training kepada karyawan lama dan seleksi yang ketat pada karyawan baru. Di dalam kelebihan dari beberapa jurnal ini agar tetap dipertahankan dan lebih diperkuat lagi, serta kekurangan yang terdapat dalam masing-masing jurnal ini dapat diperbaiki lagi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Menurut analisa kami, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sudah cukup bagus sesuai dengan fokus penelitian yang tujuannya menentukan alternatif penerapan strategi. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi CJR kami. Jika ada saran, pertanyaan bisa diberikan kolom komentar. Terima kasih.